Di sini kami akan menjelaskan mengenai simulasi CRSF di Kali Linux dengan target DVWA. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Fahri Ghaffar Ilhami dengan NIM A11-2022-14311. Yang kedua, Najma Aura Dias Prameswari dengan NIM A11-2022-14532. Yang ketiga, Gilvansyah Rafsanjani dengan NIM A11-2022-14541. Yang keempat, Gatot Ifal Falah W dengan NIM A11-2022-14356. Yang kelima, Reza Amru Nismara dengan NIM A11-2022-14516. Berikutnya, Muhammad Arif Ananda dengan NIM A11-2022-14533. CSRF adalah Cross-Site Request Forgery, adalah jenis serangan keamanan pada aplikasi web di mana penyerang memaksa pengguna untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan pada aplikasi yang diautentifikasi. Serangan ini memanfaatkan kepercayaan aplikasi terhadap pengguna yang telah login. Macam-macam penyerangan yang sering digunakan. Yang pertama, CRSF pada transfer uang, yaitu penyerang memanfaatkan halaman transfer bank untuk mentransfer uang ke rekening penyerang tanpa izin pengguna. Berikutnya, CRSF pada perubahan data, yaitu penyerang mengubah pengaturan pengguna seperti alamat email, kata sandi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, CRSF pada voting atau polling, yaitu penyerang memanipulasi hasil polling atau voting dengan memaksa pengguna yang login untuk memberikan suara secara tidak sah. Yang keempat, CRSF pada aksi login logout, yaitu penyerang memaksa pengguna keluar dari akun mereka atau masuk ke akun yang dikendalikan oleh penyerang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ananta dengan NIM A11-2022-14533. Di sini saya akan menjelaskan tools yang digunakan. Tools yang saya gunakan adalah Browsuite, yaitu berfungsi sebagai proxy intersepsi yang memungkinkan pengguna untuk mengalihkan lalu lintas browser melalui server proxy. Browsuite menargetkan aplikasi web tertentu, menjadikannya alat penting untuk mengidentifikasi dan juga mengatasi kerentanan aplikasi web. Browsuite mencangkup fitur-fitur seperti proxy, repeater, intruder, comparer, extender, dan juga ekstensi yang memungkinkan pengujian aplikasi web dengan cepat dan juga serbaguna. Dengan menyadap dan memodifikasi lalu lintas HTTPS ataupun HTTP antara pengguna dan aplikasi web target. Hal ini memungkinkan profesional keamanan untuk mengidentifikasi kerentanan dan juga vektor serangan potensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan simulasi penyerangan Cross-Site Request Forgery atau CSRF. Di sini saya ingin dengan security yang medium. Sudah, kita masuk ke CSRF. Nah, di CSRF ini tuh ada halaman untuk apa? Mengganti password. Nah, akan di VWA menggunakan passwordnya dengan username admin dan passwordnya password. Coba kita ganti passwordnya. Coba kita tes, kita ubah. Nah, password sudah bisa diganti. Coba kita login kan di tes ini admin, passwordnya tes, login. Nah, passwordnya sudah valid. Nah, kalau misal di VWA yang seperti lo, kita bisa merubah password ini dari URL terminal ini, dari URL DVWA. Dari passwordnya ini kita ubah ke password yang ini baru, sama ini kita samakan. Setelah itu di enter.
Nah, karena kan ini ada di Medium, kita coba di sini new password. Kita ubah ini new password juga. Kita enter. Nah, requestnya tidak bisa karena kan security pada Medium sudah lebih ditingkatkan. Nah, maka dari itu kita coba menggunakan Gripsheet. Kita aktifkan interceptnya. Jangan lupa proxy-nya kita dengan ke port 80. Nah, setelah itu coba kita masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Kita ubah. Nah, sudah dapat nih, kita dapat ininya, kita masukkan ke repeater. Nah, setelah itu kita forward ini nanti dari perintah ini kita akan masukkan ke server. Nah, sudah berubah. Jadi password sementara saat ini itu 12345. Nah, coba kita ubah lagi lewat URL. Kita ganti abcde abcde. Terus itu kita cek dulu di intercept sudah on. Dari DE kita enter. Terus masih awal kita ulangi. Set on. Bentar. Nah, kita sudah dapat nih dari abcde tadi sudah masuk. Nah, kita bandingkan dari syntax yang ini dengan yang tadi, yang 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada total ada 14. 14 itu syntax, di sini 13. Di sini yang beda itu di referrer. Nah, yang tadi ada di referrer, kita kopikan saja. Kemudian kita masukkan ke dalam yang punyanya yang di password yang kita mau ubah lagi tapi lewat URL. Kita masukkan di nomor yang sama juga, nomor 8. Kita pastekan. Nah, setelah itu kita forward, kita kirim ke servernya. Nah, password sudah berubah. Nah, coba kita loginkan dengan password yang abcde. Tadi admin passwordnya abcde. Nah, password sudah bisa dirubah. Jadi dengan cara kita Gripsheet, kita juga bisa mendapatkan kredensial atau password dari halaman ini. Sekian simulasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gatot Ival Kita dengan NIM 11 2022 14356. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari serangan CSRF. Yang pertama adalah tindakan tidak sah atas nama pengguna. Penyerang bisa memaksa pengguna untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan, seperti mentransfer jumlah uang, mengubah kata sandi, atau menghapus data penting tanpa sepengetahuan pengguna. Yang kedua adalah kerugian finansial. Akibat tindakan tidak sah tersebut, pengguna bisa mengalami kerugian finansial yang cukup besar, terutama jika serangan menyasar akun perbankan atau layanan pembayaran online. Yang ketiga adalah kerusakan reputasi.
Serangan CSRF dapat merusak reputasi sebuah situs web, terutama jika serangan mengakibatkan kebocoran data pengguna atau tindakan yang merugikan pengguna yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Reza Amrunismara, NIM A11 2022 Di sini saya akan melanjutkan saran agar tidak terkena serangan CSRF. Apa itu CSRF? Crossed Request for Free. CSRF adalah serangan yang memanfaatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi web. Berikut adalah saran untuk mencegah serangan CSRF. 1. Gunakan token CSRF. Terapkan token CSRF pada setiap permintaan post, put, delete, atau permintaan lain yang dimodifikasi data. Token ini harus dibuat secara unik untuk setiap sesi pengguna. Ditambah ke setiap formulir atau permintaan AJAX. Diverifikasi di sisi server sebelum memproses permintaan. 2. Validasi header permintaan. Periksa header origin dan referrer untuk memastikan bahwa permintaan berasal dari domain terpercaya. Meskipun tidak selalu dapat diandalkan karena dapat dimanipulasi, ini dapat menjadi langkah keamanan tambahan. 3. Gunakan metode HTTP yang tepat. Pisahkan permintaan GET untuk pengambilan data read-only dan gunakan POST, PUT, atau DELETE hanya untuk memodifikasi data. Jangan pernah mengubah data dengan permintaan GET. 4. Validasi sumber formulir. Pastikan bahwa formulir hanya dapat diakses dari halaman-halaman yang Anda kontrol. Gunakan atribut some origin atau header content security policy untuk membatasi iframe hanya pada domain Anda. 5. Nonaktifkan cookie dalam permintaan lintas situs. Gunakan atribut samesite pada cookies seperti perintah di bawah ini. Selanjutnya, terapkan CAPTCHA. Gunakan CAPTCHA ini untuk mencegah pengiriman formulir otomatis yang dilakukan oleh bot. 7. Batasi masa berlaku sesi. Tetapkan waktu daluarsa sesi yang singkat untuk mencegah eksploitasi yang sama. Regenerasi ID sesi setiap kali pengguna melakukan autentikasi ulang. 8. Gunakan HTTPS. Gunakan protokol HTTPS untuk mengenkripsi komunikasi antara klien dan server sehingga token CSRF tidak dapat disadap. 9. Monitor dan audit aktivitas. Pantau log server untuk aktivitas mencurigakan. Terapkan sistem deteksi ancaman untuk menganalisis pola permintaan. Kemudian 10. Gunakan framework atau library yang mendukung perlindungan CSRF. Sebagian besar framework modern seperti Laravel, Django, Spring, dan Express memiliki perlindungan CSRF bawaan yang mudah diimplementasikan. Ya, sekian dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.